Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana keadaan anak-anak pada pagi hari ini? Saya berharap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang tematik kelas 2, tema 4, hidup bersih dan sehat, subtema 2, pembelajaran kedua. Nah, di sini ada teks ya tentang hidup bersih dan sehat tidak hanya di rumah. Kita juga harus hidup bersih dan sehat di sekolah. Kebersihan sekolah menjadi tanggung jawab semua warga sekolah. Dayu dan teman-temannya menyadari hal itu. Itu adalah teks tentang hidup bersih. Kemudian di sini ada gambar anak-anak ya. Amatilah gambar di bawah ini dengan teliti. Nah, apa yang dilakukan Dayu dan teman-teman? Nah, di situ adalah gambar tentang kegiatan Dayu dan teman-temannya sedang membersihkan kelas ya. Nah, apa yang dilakukan Dayu dan teman-teman? Apa kamu setuju dengan kegiatan mereka? Pernahkah kamu melakukan kegiatan seperti mereka dan bagaimana perasaanmu setelah melakukan kegiatan tersebut? Nah, kemudian ada ini gambar ya. Dan Dayu dan teman-teman sedang bermusyawarah. Mereka membahas persiapan lomba antar kelas. Nah, di sini ada kegiatan diskusi yang dilakukan oleh Dayu dan teman-teman anak-anak sebelum adanya lomba kebersihan. Nah, di sini ada teks percakapan antara teman-teman Dayu dan Dayu. Lomba kebersihan antar kelas tinggal 2 hari lagi. Apa yang harus kita lakukan, teman-teman? Menurutku kita harus segera bersiap diri. Setuju, kita harus segera gotong royong. Kemudian apa yang harus kita siapkan? Kita harus menyiapkan kemucing, serbet, kain pel, dan vas bunga. Mari segera kita siapkan alat-alat tersebut. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan dari teks. Kegiatan apa yang diikuti Dayu dan teman-teman? Nah, kegiatan apa? Yaitu lomba kebersihan antar kelas. Nah, ada pertanyaan lagi nih, apa hasil musyawarah Dayu dan teman-teman? Mereka akan bergotong royong membersihkan kelas. Bagaimana pendapatmu tentang hasil musyawarah? Hasilnya sangat bagus sekali hasilnya musyawarahnya karena dibahas bersama teman-temannya. Jadi musyawarah itu harus dibahas dengan teman-teman anak-anak ya. Apa saja peralatan yang perlu mereka siapkan, yaitu kemucing, serbet, kain pel, dan vas bunga. Menurutmu apa manfaat kegiatan yang akan mereka lakukan? Manfaatnya adalah pekerjaan akan cepat selesai, pekerjaan menjadi ringan, dan tercipta persatuan. Baik, selanjutnya adalah anak-anak ada kegiatan mencocokkan ya antara kata dan maknanya. Temukanlah makna kata-kata berikut dengan benar. Yang pertama, ini ada kata kemucing. Apa itu kemucing? Kemucing adalah pembersih debu. Kain pel, apa itu kain pel? Kain pel adalah kain yang digunakan untuk mengeringkan lantai. Kemudian ada vas bunga. Vas bunga adalah tempat bunga. Di sini ada teks ya. Nah, perhatikan. Nah, salah satunya Dayu dan teman-teman mulai yang bergotong royong. Bagian pertama yang dibersihkan adalah ruang kelas. Semua siswa berbagi tugas, ada yang menyapu lantai, membersihkan kaca jendela, membersihkan papan tulis, dan menata ruang kelas. Semua siswa ikhlas mengerjakan tugas masing-masing. Nah, selanjutnya, kelas Dayu menjadi bersih dan rapi. Lantai, jendela, dan dinding tidak ada yang berdebu. Semua perabotan kelas pun tertata dengan baik. Ada juga hiasan dinding terpajang di dinding. Dayu dan teman-teman bangga punya ruang kelas yang bersih. Kelas yang bersih membuat siswa menjadi sehat. Nah, anak-anak di sini ada gambar ya lingkungan kelas yang bersih. Nah, kelas bersih, ciri-ciri kelas yang bersih adalah yang pertama, perhatikan ya, tidak ada sampah berserakan. Perhatikan ada sampah tidak di situ. Nah, di kelas ini tidak ada sampah berserakan. Yang kedua, debu-debu selalu dibersihkan. Yang ketiga, peralatan kelas juga tersusun rapi. Perhatikan ya, peralatan tersusun rapi. Kelas dicat dengan warna yang menarik, itu adalah ciri dari kelas yang bersih.
Dayu dan teman-teman telah bergotong royong. Ada yang menyapu lantai, ada yang membersihkan kaca, ada juga yang menata kelas. Nah, ini ada gerakan menyapu lantai dapat dibuat dalam bentuk tari. Jadi ada istilahnya gerakan membersihkan kelas, salah satunya adalah menyapu lantai itu bisa dijadikan gerakan tari ya. Nah, ini contoh gambar gerakan menyapu lantai, ini bisa dijadikan contoh gerak tari. Perhatikan temanmu memperagakan gerakan menyapu lantai. Perhatikan gerakan kepala temanmu. Perhatikan gerakan tangan temanmu dan perhatikan gerakan kakinya. Dari gambar tersebut bisa ya diketahui bahwa dalam tarian ya menyapu lantai, gerakan tangan, kaki, kepala juga bisa kita lihat dan bisa kita tiru. Itu sesuai dengan gerakan menyapu lantai. Nah, tirukan gerakan menyapu lantai dalam bentuk tari seperti gambar berikut. Nah, kepalanya kita melengos ke kanan, kedua tangan kita seolah-olah kita memegang sapu ketika kita menyapu ya. Untuk kaki kita silang, itu adalah contoh gerakan menyapu lantai sesuai gambar. Kemudian pada tarian menyapu lantai itu pastinya ada beberapa alat musik yang mengiringi anak-anak ya. Nah, alat-alat musiknya digunakan misalnya gendang, rebana, tamborin, dan tifa. Nah, ini ada gambarnya ya. Gendang itu seperti ini rebana, tamborin, kemudian tifa. Nah, kemudian perhatikan kembali gambar gendang, tifa berikut. Nah, ini ada dua alat musik pengiring tari tadi ya, gendang dan tifa. Dinding gendang membentuk pola segitiga, perhatikan itu. Dindingnya gendang ya, membentuk pola segitiga. Sedangkan dinding tifa membentuk pola segi empat. Bisa ya dipahami ya? Dinding kedua alat musik tadi membentuk segitiga dan segi empat. Masih ingatkah kalian tentang sisi, sudut, dan titik sudut? Perhatikan gambar ini ya. Ini contoh gambar bangun persegi. Bangun persegi ini memiliki sisi, sudut, dan titik sudut. Setiap bangun datar pasti memiliki sisi, tapi tidak semua bangun datar memiliki sudut maupun titik sudut. Nah, ini kebetulan adalah bangun persegi. Tanda panah yang pertama itu adalah merupakan sisi. Kemudian ada tanda panah ujung ya, yang ada di tengah tanda panah yang tengah itu adalah ujung. Kemudian ada tanda lengkung itu namanya sudut. Perpaduan antara dua garis ya. Kemudian 4 ujung sudut itu merupakan titik sudut. Nah, ini ada bangun datar anak ya. Bangun datar ini macam-macam. Yang pertama adalah segitiga. Nah, segitiga yang ada di gambar ini adalah segitiga sama sisi. Nah, jumlah ruas garis atau sisinya ada 3, sudutnya ada 3, titik sudutnya ada 3. Gambar yang kedua warna coklat adalah sama-sama segitiga anak-anak ya. Tetapi segitiga ini adalah segitiga sama kaki. Jumlah ruas garis atau sisi adalah jumlahnya ada 3. Kemudian sudutnya ada 3, titik sudutnya ada 3. Selanjutnya adalah segitiga siku-siku yang berwarna biru anak-anak ya. Nah, segitiga siku-siku ini memiliki ruas garis 3, sudutnya 3, titik sudutnya 3. Yang keempat adalah segitiga juga, segitiga sembarang anak-anak. Ruas garis atau sisinya 3, sudutnya 3, titik sudutnya 3. Kemudian belah ketupat ini termasuk segi 4 juga ya. Belah ketupat memiliki ruas garis atau sisi 4, sudutnya 4, titik sudutnya 4. Yang selanjutnya adalah layang-layang, ruas garis atau sisinya 4, sudutnya 4, titik sudutnya 4. Nah, kemudian yang ini adalah bangun datar persegi, ruas garisnya atau sisinya 4, sudutnya 4, titik sudutnya 4. Yang bawah adalah persegi panjang, ruas garis atau sisinya 4, sudutnya 4, titik sudutnya 4. Kemudian bangun datar yang ini adalah jajar genjang ya. Ruas garisnya 4, sisinya 4 atau sisinya 4 ya. Sudutnya ada 4, titik sudutnya juga ada 4.
Selanjutnya bangun datar ini adalah trapesium. Trapesium itu sama, ruas garis dan atau sisinya adalah 4, sudutnya 4, titik sudutnya 4. Yang ini adalah segi 5. Segi 5 ya. Segi 5 ini berapa ruas garisnya? Ruas garis pada segi 5 ini ada 5, sudutnya 5, titik sudutnya 5. Nah, ini ada segi 6 anak-anak ya. Ruas garis atau sisinya 6, sudutnya 6, titik sudutnya 6. Jadi namanya bisa berpengaruh kepada jumlah sisi anak-anak ya. Sudut juga berhubungan. Kalau sisinya 5, sudutnya 5, titik sudutnya 5. Kalau sisinya 3, sudutnya 3, titik sudutnya 3. Begitu juga kalau segi 4. Ruas garis atau sisinya 4, sudut dan titik sudutnya juga 4. Nah, yang ini adalah lingkaran anak-anak ya. Tadi Bu Sila bilang, tidak semua bangun itu memiliki sudut atau titik sudut termasuk lingkaran. Lingkaran ini hanya memiliki satu sisi. Untuk sudut dan titik sudut lingkaran ini tidak memiliki. Baik, selanjutnya adalah kita belajar menentukan bangun datar sesuai dengan banyak sisi, banyak sudut dan titik sudutnya anak-anak ya. Di sini ada beberapa gambar ya. Yang pertama ada bangun datar yang sisinya 3, kemudian banyak sudutnya 3, banyak titik sudutnya 3. Nah, ini ada pada huruf berapa ini? Huruf D itu yang 3 ya. Huruf D, B, kemudian H. Kemudian yang memiliki sisi 4, sudut 4, titik sudut 4 adalah A, C, E, terus G, H, I. Kemudian mari kita kelompokkan sesuai dengan banyak sisi sudut dan titik sudutnya. Perhatikan gambar. Ada bangun datar berbentuk segi 4 dan berbentuk segi 3. Yang termasuk bangun datar berbentuk segi 4 adalah nomor 1, 3, 5, dan 7. Kemudian yang termasuk bangun segi 3 adalah nomor 2, nomor 4, dan nomor 6. Terima kasih anak-anak. Baik, untuk pembelajaran kali ini saya akhiri. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.